Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Rizky di pelajaran sosial. Kali ini kita akan bahas mengenai bab 2. The title of our subject is Interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Adalah nama-nama benua di dunia. Yang pertama kita akan bahas kawasan benua di Asia, yaitu terdiri dari Asia Tenggara, yang kita tempati saat ini adalah negara Indonesia. Dia termasuk di dalam negara Asia Tenggara. Lalu ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Barat. Selanjutnya ada benua Amerika, yaitu terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Lalu ada benua Afrika yang terdiri dari Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Next, kawasan benua Eropa, yaitu terdiri dari Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. One, yaitu benua yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudra Pasifik, yaitu Australia atau New Zealand, ada Melanesia, Mikronesia, dan yang terakhir Polinesia. Latar belakang terjadinya interaksi antar negara di benua. Dilatar belakangi, yang pertama, adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi dari setiap negara-negara masing-masing. Yang kedua, adanya penguasaan ilmu dan pengetahuan, teknologi, yang contohnya yaitu kerjasama Indonesia dan Jepang, di mana kita ketahui bahwa Jepang merupakan spesialisasi dalam produksi industri sepeda motor dan mobil. Lalu hasil tersebut diekspor ke Indonesia. Sebaliknya, Indonesia merupakan penghasil-hasil tambang dan perkebunan terbesar, lalu mengekspor ke Jepang. Ada lagi adanya hubungan diplomatik atau hubungan resmi antar negara, contohnya perdagangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Lalu adanya persamaan dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada persamaan letak geografis, contohnya yaitu organisasi ASEAN. ASEAN ini terdiri dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Ada lagi Uni Eropa, yaitu terdiri dari negara-negara Eropa. Lalu ada persamaan ideologi atau pandangan, contohnya NATO, persamaan agama, dan yang terakhir persamaan sumber daya alam. Kemudian, perbedaan sumber daya alam. Kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, kurma hanya dapat tumbuh di negara Arab Saudi. Lalu ada memenuhi kebutuhan nasional. Contoh, Indonesia harus mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam karena produksi beras yang dihasilkan tidak mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri. The last one yaitu adanya kemajuan transportasi. Adanya kemajuan transportasi ini menyebabkan interaksi antar negara akan semakin mudah dilakukan. Dari latar belakang tadi, maka kita akan ketahui dampak interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, hubungan diplomatik antar negara, yaitu memiliki tujuan memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi suatu urusan, maka perwakilannya dapat mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Lalu bisa melindungi warga negara yang bertempat tinggal di negara penerima tersebut. Dan yang terakhir, menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.
Kedua, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, terjadinya tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, faktor-faktor produksi bebas bergerak sampai melewati batas negara. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam berproduksi cenderung mendorong percepatan pertumbuhan dari ekonomi. Dan yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Jadi, kerjasama internasional ini terdiri dari 3 poin. Ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Contohnya tadi ya, Indonesia dan Jepang. Lalu ada kerjasama regional, contohnya yaitu tadi ada organisasi ASEAN. Lalu kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilalui oleh banyak negara, contohnya yaitu IMF dan lain sebagainya. Baiklah, itulah saja yang dapat Miss sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajarnya, keep spirit. Thank you for your attention. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.